Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu serta tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sudah subscribe dan nonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, salat adalah kunci utama pada hari kiamat, sebagaimana dikemukakan dalam ajaran Islam. Betapa tidak, dalam perhitungan amal, ibadah pertama yang diuji adalah salat. Itu adalah fondasi yang mendalam, yang dijelaskan dengan tegas dalam Al-Quran serta ditekankan dalam banyak perintah. Rasulullah sendiri menegaskan pentingnya salat dalam hadisnya. Beliau menyatakan bahwa pertanggungjawaban pertama yang diminta dari setiap hamba di hari kiamat adalah kualitas salatnya. Jika salat dilakukan dengan baik, beruntunglah ia, tetapi jika salatnya rusak, akan menimbulkan kerugian besar. Namun, di tengah gemerlap zaman modern, pandangan terhadap salat mulai mengalami penurunan. Orang-orang mulai meremehkannya, bahkan meninggalkannya hanya karena argumen sepele. Ada yang melihat salat sebagai rutinitas tanpa makna, bahkan ada yang menjalankannya dengan terpaksa atau tanpa kesungguhan. Ironisnya, di antara mereka yang rajin salat, ada yang terancam masuk neraka. Paradoks muncul ketika mereka yang berdiri tegak dalam ibadah, namun terjerumus dalam perbuatan dan niat yang tidak ikhlas. Ini menggarisbawahi bahwa kualitas ibadah tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik, tetapi juga oleh kebersihan hati, kesucian niat, dan kesungguhan dalam menjalankan agama. Dari sini, muncul pemahaman bahwa seseorang bisa rajin salat namun tetap berisiko masuk neraka. Berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin salat namun masuk neraka. Yang pertama adalah, salat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin salat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong maka salat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105, berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, salat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat, tidak sedikit sekali orang yang memperbuat salat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap salat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan. Dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang salat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras khamr. Rasulullah sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan, bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamr, apalagi meminumnya. Baik sedikit atau tidak sedikit, khamr merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras khamr. Untuk itu sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamr dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya, karena meskipun salatnya rajin, tapi jika suka meminum khamr maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamr, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Yang ketiga, salat namun percaya dukun. Orang yang salat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan salat namun ia masuk neraka. Semacam kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun makan salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar.
Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang salat namun mempercayai dukun, benda pusaka, dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang keempat, salat tapi suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan salat, namun suka membicarakan kejelekan orang lain maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak sedikit purba sangka kecurigaan karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara Anda yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Yang kelima, salat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang salat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka, orang yang salat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga, sekalipun ia ahli ibadah maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat beriman, itulah 5 golongan ini malah akan masuk neraka. Mari kita bersama-sama menjauh dari perilaku-perilaku yang dapat membawa pada akibat yang tidak diinginkan. Gantikanlah dengan tindakan-tindakan yang membawa kebaikan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Semoga kesadaran ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.